Ya, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ini teman apa ya, dulu teman main-main macam-macam. Sekarang saya bertemu dengan beliau di Taman Budaya, di Kocek Taman Budaya Jogja. Pameran 400 wajah-wajah seniman dan tokoh-tokoh di Jogja maupun yang dia kenali dari berbagai kota. Sekali-kalinya pameran tunggal itu kayak gili 400 karya. 400 karya. Itu gila. Tak baca nongkin ya kita. Ya, ini Senadyan Wirodono. Sekitar 95% itu teman-teman Jogja. 400 itu kamu kenal semua, Us? Kenal. Walaupun kenalnya itu tidak ada yang apa artinya kenal ya. Dia mengenal saya juga jarang, secara interaksinya enggak begitu. Itu bagian dari reriungan kamu? Iya, betul. Jadi kebanyakan ketika saya misalnya pulang dari Jakarta ke Jogja bermain gitu, saya rata-rata ke teman-teman sastra Jawa, sastra Indonesia, kemudian ada teman tari, teman teater. Cukup ambisius, 400 drawing. Iya. Awalnya itu sebetulnya saya dapat job itu justru dari murid Yesus, orang-orang suci, santo, para santo ya. Nah, santo itu salah satunya adalah Santo Petrus, yang artinya itu sekarang itu jadi apa, paus pertama sebetulnya, dari murid Yesus. Nah, itu dari perkembangannya ketika saya unggah di medsos, Facebook. Nah, ini dari sisi positifnya ya, teman-teman pada komentar, loh ini bukan Santo Petrus tapi kok kayak Fajar Soeharno. Akhirnya kamu kalau nggambar Fajar Soeharno kamu harus gambar Tertib Suratmo. Nah, Tertib Suratmo ini karena berdua ini adalah Nakuloso Dewonya teater Jogja. Akhirnya ya udah saya drawing, saya unggah. Tapi masih ada loh Bang Aswar. Waktu itu ya. Ya udah saya ke saya Cak Nun. Cak Nun berempat itu awalnya. Nah, kebetulan ada acara di TBY tahun berapa ya? 2018 atau ya 2018 itu yang kuyung Mas Ratmo atau waktu itu Mendem Jero ya. Mikul Dur, Tertib Suratmo. Akhirnya gambar itu saya serahkan mereka untuk kenang-kenangan gitu. Nah, dari itu teman-teman yang lain pada minta, wah, kowe nganu aku ya digambar no, aku digambar. Setelah kumpul, ya yang saya drawing itu kan juga ada profesinya wartawan. Nah, ketika wartawan sepuh itu ada apa namanya kayak perkumpulan ya atau komunitas wartawan sepuh itu. Akhirnya banyak yang wartawan yang belum saya drawing, karena saya juga anggota wartawan sepuh. Itu aku ya digambar. Ternyata wartawan itu lebih banyak dari teman-teman kedekatannya ya. Nah, akhirnya teman-teman salah satu si On itu punya ide, mbok wartawan itu dipamerke nang anu apa tembi fasilitas ada. Ayo sumonggo aku. Tapi aku mau gambar terserah kowe arep ngurus. Akhirnya benar itu saya bikin awal pameran itu tahun 2019 itu jumlahnya itu 80. Tapi khusus wartawan ya. Tetapi dalam proses itu saya itu juga drawing teman-teman dari apa
yang lain, dari budayawan yang lain tak drawing. Tapi memang saya nggak ngejar target. Kadang sehari ini kan juga sebetulnya pelampiasan apa ya, kejenuhan. Kejenuhan misalnya saya seharian melukis, color ya, dengan kanvas besar gitu. Kadang kejenuh kan, titik jenuh itu, ya udah istirahat dulu, wah tak gambar, gores. Satu foto ya udah saya simpen. Nah, udah ngerjain kegiatan yang lain. Terus ono wong sing komentar, lah kan mengko ngono kuwi. Itu kan sesuatu yang elementer. Dari sisi opola. Itu memang benar. Saya udah bilang ke Suwarno Wisitertomo sebagai teman, dan dia nulis juga di buku itu. Iki justru awal perupa atau sekolah menengah seni rupa atau sekolah tinggi seni rupa. Itu ini pelajaran elementer. Jadi kalau kamu mau nguratori, jangan secara artistik. Yang melebihi saya itu banyak sekali. Nah, drawing itu kan sebetulnya ini saya 27 tahun itu di media. Jadi komputeris semua. Saya nggak pernah nyentuh namanya pensil drawing. Dan ini kan tadi pelajaran awal, dasar. Nah, saya mau mengulang ketika saya pensiun. Aku pengen belajar kembali itu bagaimana mendrawing. Sebetulnya itu, makanya Santo itu masih bentuk apa drawing. Tapi kok menarik ya, artinya dengan goresan-goresan itu akan menemukan ini ya. Ada biasanya kan ada sistem dusel ya. Dusel itu saya bagus kalau dusel. Tetapi hanya kayak foto, dan ini banyak orang yang bisa. Misalnya kayak kalau di Jogja dulu di Malioboro, kemudian di Jakarta itu Pasar Baru atau Ancol. Nah, ini goresan sebetulnya goresan apa namanya pensil yang pelan-pelan santai gitu, tapi akhirnya menemukan sesuatu yang bisa muncul gitu dengan garis. Secara teknis kamu hanya pakai media yang sama, dari 400 itu media yang sama. Iya, media yang sama. Dan ini kertasnya memang khusus ya. Kertas di Jogja nggak ada, saya cari nggak ada. Di Jakarta itu hanya toko-toko tertentu. Kertas apa namanya? Namanya kertas moha. Kertas moha. Dan pensilnya itu sebenarnya kalau mau irit ya pakai stapler atau ini murah ya, paling 3.000. Ini saya bikin ada pensil gambar yang mereknya Rembrandt, itu harganya lumayan agak lumayan. Tetapi memang ketika menggores itu enak rasanya, mengalir gitu. Apa yang kamu dapatkan dari 400-an gambar gue? Paling tidak pertama bahwa kita mengenal karakter orang, karena karakternya itu kan berbeda-beda. Itu mengenal karakter orang. Kemudian di sisi lain, aku iso nyenengke wong. Saya sendiri gembira ketika saya belajar mengulang kembali pelajaran drawing. Kemudian ketika saya unggah di medsos, itu yang saya drawing itu sangat gembira. Wah, aku senom, aku tambahan, aku apa gitu dikirim ke aku, bangsa gitu-gitu. Nah, dari situ itu sebetulnya iki iso artinya drawing ini bisa menjadi berkat bagi sesama. Apa perbedaan yang kamu rasakan dari sing kamu lukis yang pertama terus kemudian sampai yang ke Sultan itu? Nah, kalau yang pertama itu kan istilahnya karena ini saya bergaul dari kecil. Saya remaja diajari oleh Mas Harno bagaimana main teater. Jadi kedekatannya kan lebih kepada kejiwaan ya. Jadi moralitas ini kan kita tahu persis gitu. Nah, ketika yang terakhir saya tidak mengenal secara pribadi, tetapi saya tahu karena dia Raja Jogja gitu. Jadi pasti ada perbedaannya. Jadi ketika kita menggores Mas Harno, Mas Ratmo itu dengan hati, karena saya punya kedekatan emosional gitu. Karena mereka ini apapun juga guru saya di teater gitu. Dari teater Dipo, teater Dinasti. Nah,
iki prosesnya piye ya, proses menggambarkannya. Kamu dari foto lihat langsung atau gabungan dari semuanya? Ya, gabungan sebetulnya. Tapi memang kebanyakan tak colong di Facebooknya. Karena ini kan saya kebetulan lokasi di Jakarta ya. Saya tinggal di Jakarta. Sesekali pulang ke Jogja, ada yang saya colong. Diam-diam kadang tak foto. Ini angle-nya pas gini kelak. Nah, diam-diam. Nah, ketika dia mau aku tuh gambar ya tak gambar. Dia ngasih foto. Tapi enggak saya gambar karena tidak sesuai apa yang saya mau kan. Ya dengan foto dari HP saya aja yang saya ambil. Tapi orangnya sama dia. Nah, kebanyakan yang seperti itu. Tapi ada juga yang aku digambarnya fotonya. Ya ketika saya nggak begitu mood banget ya tak gambar wae. Tidak sesuai dengan ini saya ya. Kedekatan itu sebenarnya emosional itu akan lebih istilah menjiwai gitu loh. Dibanding kalau dengan karakter yang lama kita tidak ketemu atau teman lama yang atau tidak mengenalnya tidak secara pribadi bergaul. Berbagi kegembiraan. Saya gembira, yang di drawing juga gembira. Itu satu. Kemudian bahwa ini juga ibadah seni. Okay. Artinya awalnya ini dari semua karya saya mau saya kasihkan semua. Ambil aja yang ada. Misalnya yang di foto ini ambil aja nanti kalau penutupan. Yang di dalam frame itu ukuran sebenarnya. Ukuran aslinya. Ada yang sebenarnya, ada yang kecil, kemudian saya perbesar. Kemudian saya drawing ulang. Oke. Nah, aslinya ini, Pak. Aslinya ya. Ini lebih A4 ya. Kalau itu A3. Kenapa Us ini didesain sendiri Us? Ini adalah dari drawing yang sudah saya kerjakan. Ternyata ada yang kita drawing, yang saya drawing itu dari tahun 2018 sampai ini sudah ada yang almarhum. Ada beberapa teman yang mendahului kita. Itu awal ketika saya drawing dia banyak komentar. Kapan ki dipamerke wajahku? Tapi ya karena kesempatan tadi belum ada, baru sekarang kan. Nah ternyata mendahului kita. Ini salah satunya Jaduk. Kemudian yang baru saja adalah Jemek Supardi. Kemudian Mas ini yang juga baru Mas Bondan. Kemudian Mas Pur Watnadi. Nah karena Mas Pur dan Mas Bondan ini kemarin yang bikin buku Mas Bondan itu adalah Mas Pur. Kemudian Mas Pur bilang ke saya, tolong Mas Bondan ini di drawing, kembali, artinya dengan foto, tapi ngasih foto baru. Ini yang baru. Yang lama sih tidak seperti ini posenya. Nah Mas Bondan senang banget. Akhirnya setelah jadi buku saya juga dikasih sama Mas Pur. Mas Pur dipanggil Tuhan. Kemudian kemarin tuh masih bercanda di Facebook. Akhirnya Mas Bondan yang dipanggil. Nah saya juga agak bahagia, tapi juga mungkin karena saya di Jakarta nggak bisa melayat. Saya agak punya perasaan bahwa ya bersyukur, tapi juga keluarga menghargai hingga ketika peti itu ditaruh sini, drawing saya ditaruh di atasnya. Jadi saya merasa bahwa saya juga ikut Velo Sungkowo untuk hadir gitu. Triwintolo ini teman, kalau saya ke Jogja selalu dijemput oleh mereka. Dijemput, ayo main undi, kita antar, kamu mau kemana ya diantar. Nah ketika COVID awal itu juga dia sering kapan pamer di mana. Tapi dia ikut wartawan sepuh, jadi dia sempat melihat juga yang edisi sebelumnya. Ini saya gambar ulang. Nah ini saya juga secara Jawa itu kan karena saya orang Jawa dan kebetulan belakang rumah saya di Dipowinatan itu kuburan dan saya setiap waktu dari kecil itu udah terbiasa dengan kuburan, jadi nggak pernah takut gitu. Maka ini semacam umbul dongo bagi teman-teman atau kawan-kawan yang sudah dipanggil Tuhan. Nah aslinya itu
Ini hanya saya perbesar aja. Atasnya saya kasih kalau di Nasrani itu malaikat-malaikat kecil yang walaupun transparan. Yang sudah. Ini ada malaikat kecilnya ya. Karena kepercayaan saya Nasrani Jawa, Katolik Jawa. Jadi ada unsur-unsur bunga. Kemarin ini di sini saya kasih ini kalau seingat saya itu waktu kecil kalau misalnya peringatan simbah atau ini kan ada sesaji ya. Sesaji itu bentuknya ada minuman, kopi, air putih, teh, rokok, kemudian banyak lah. Tapi secara filosofi saya nggak tahu persis, sebetulnya menarik sekali itu. Ketika itu berbentuk ngirim terus pas foto, wah itu agak kesulitan. Karena pas foto itu flat ya. Tapi bagaimana flat itu bisa dihidupkan, nah itu yang kamu agak kenal. Ya, makanya kadang-kadang ketika kesulitan itu baru separuh gitu saya tinggal kemana, nanti ulangi lagi. Tetapi kalau dari dia ngirim foto terus sudah punya karakteristik itu semangat dan cepat gitu loh. Nah, itu yang kalau pas foto itu agak susah itu. Gimana? Pameran tunggal. Pameran tunggal ya? Untuk yang besar seperti ini baru sekarang. Kemarin di Tembi itu 80 karya yang pertama, kedua 60 karya. Dulu waktu kamu masih teman-teman menyebutnya remaja Ciki. Sepatunya hitam sekarang. Biaya merah. Pencapaian apa Ki Us? Saya sih sebetulnya nggak punya niatan atau apa pencapaian. Saya mengalir aja. Kayak air ya. Air misalnya ini kalau Gusti Allah ki banyune ki turun ke bawah kemudian dimasukin comberan, enak kemauannya Gusti Allah seperti itu ya semonggo gitu. Kita terima dengan lapang hati gitu. Nah, kalaupun ini dianggap teman-teman sebagai wah kamu memang gila Osius, banyak yang komentar gitu. Kamu kok bisa ngumpulin sini? Ketika pembukaan itu juga orang-orang tua yang 30 tahun nggak ketemu gitu loh. Itu teman-teman wah dahsyatnya itu kamu di situ. Nah, secara teknis banyak yang lebih bagus dari saya. Itu banyak sekali. Saya mengalir aja kayak air. Berbagi kegembiraan. Berbagi kegembiraan. Itu yang penting itu. Nah, ini kan aku lihat instalasi kesenian di Jogja itu. Itu ada semacam kubu lor, kubu kidul. Nah, persoalannya bawa kubu-kubuan gitu. Ayo yang kuyong kabeh tentang bagaimana proses berkesenian di Jogja itu bisa bareng-bareng. Walaupun sekarang ya tetap bisa berkesenian sih, tetapi kalau tahun-tahun 70-80 itu kan guyup banget ya. Tapi sekarang ada tadi konstelasi, mungkin konstelasi politik yang mempengaruhi itu. Hingga ono kubu lor, kubu gitu lah. Saya ini dadake siji neh lho. Saya punya bayangan seperti itu. Makanya saya jadikan satu. Ya saya tidak menuduh bahwa mereka ini ya, tetapi yang saya rasakan kok ada itu. Ketika saya bergaul di lingkungan A, dia ngomongin dengan lingkungan B. Nanti saya di lingkungan B, ngomongin lingkungan A, lingkungan C, lingkungan D. Ya. Dengan 400 wajah itu bisa dicairkan ya? Iya gitu loh. Maksud saya juga kayak begitu ya, dengan drawing itu bisa saya perasaan saya ya. Ini kubu lor ini bisa ketemu neng. Oke, buat teman-teman ataupun juga saudaranya teman atau juga masyarakat umum kalau mau misalnya mau melihat karya saya drawing 400 para budayawan dan juga pekerja seni, nah silakan hadir di Taman Budaya Yogyakarta dari tanggal yang sekarang tanggal 11 sampai nanti tanggal 16. Itu buka dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Ragamnya teman-teman Jogja ini para budayawan, artinya dari seni rupa, seni tari, seni musik dan juga sastra dan lain sebagainya. Silahkan hadir di Taman Budaya Yogyakarta.